PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, ada Bapak Ibrahim Gadir Dean. Selamat pagi, Pak Gadir. Selamat pagi, Inek Isun. Ya, salam sehat Bapak. Sehat selalu, amin. Amin ya, baik. Pak Gadir minta waktunya pagi ini untuk bersama Prosat RRI Ende. Siap, Ibu Christine. Oke, baik Pak Gadir, ini terkait dengan tanaman apel dan juga ubi yang terancam gagal. Ini apa yang menjadi penyebab utama yang memicu tanaman tersebut, Pak, gagal panen? Oke, terima kasih. Selamat pagi buat Ibu Bapak Tani semua, masyarakat, pendengar RRI, Ibu Diman. Ingin saya sampaikan bahwa beberapa hari ini kita dikagetkan dengan kejadian yang tidak pernah kita alami selama ini, yaitu kekeringan mendadak pada tanaman apel kurang lebih 1 hektar, ubi kayu kurang lebih 1 hektar, kacang 0,5 hektar, stroberi 0,5 hektar, dan tanaman-tanaman hortikultura lainnya yang di hamparan di desa semua itu. Nah, melalui tim pengamat saya, tim OPT, organisasi pengamat tanaman. Jadi Mbak Christine, di Dinas Pertanian ini kita ada di seluruh kecamatan itu ada hama dan mengganggu tanaman OPT. Jadi setelah dilakukan pengamatan kemarin, itu kita tim lengkap dari BPP Kelimutu, PPL Desa Pamo, mereka telah mendiagnosa bahwa kemungkinan besar disebabkan oleh kabut tebal mengandung belerang sampai pada permukaan tanah. Itu disebabkan oleh kabut belerang, sehingga tanaman itu daun-daun itu kering. Itu yang dapat kami sampaikan, Mbak Christine. Oke, karena kabut tebal ya dan juga belerang seperti itu ya Pak Gadir itu ya. Sementara kita diagnosa seperti itu. Seperti itu. Nah, sejauh ini bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh dinas terkait untuk bisa membantu para petani untuk mengatasi masalah ini nih Pak Gadir? Oke, jadi setelah kita melihat, kita mendiagnosa ini karena bukan tanaman saja, Mbak Christine, rumput-rumput pun kering. Jadi ini setelah kita melihat bahwa ini disebabkan oleh kabut tebal belerang itu, maka solusi yang kita sampaikan, rekomendasi yang kita sampaikan Ibu Bapak Tani kita di Desa Pemo, untuk mereka segera pemulihan kembali tanamannya, karena khususnya tanaman-tanaman apel itu sudah ada muncul tunas-tunas baru. Nah sekarang kita arahkan mereka supaya segera pemupukan, perawat intensif, karena itu kami yakin bahwa itu tidak gagal total dalam panenannya, karena itu masih bisa diatasi karena masih dalam fase pertumbuhan vegetatif. Jadi yang kita sarankan itu adalah sebaiknya segera kita potong-potong daun-daun kering, dahan-dahan yang kering, dan kita lakukan pemupukan dan perawatan intensif untuk memulihkan kembali tanaman yang tersarang kabut tebal mengandung belerang itu. Karena itu radiusnya dekat sekali dengan Danau Kelimutu, Mbak Christine. Demikian. Oke, baik. Nah, selain itu Pak Gadir, bagaimana dengan ketersediaan dan juga akses petani itu sendiri terhadap bantuan seperti benih unggul, pupuk dan alat pertanian yang lebih efektif, Pak Gadir? Jadi itu tentunya kita koordinasi dengan panitia. Besok kita akan rapat kepala BPP, pengamat-pengamat dengan pada desanya, sehingga penanganan pertama itu desa harus mengambil langkah untuk melakukan pemulihan tanaman ini dengan penyuluh teknis dari kami Dinas Pertanian, dalam ini Balai Penyuluh Petani Kelimutu dan PPL bersama pengamat hamanya. Jadi besok mereka akan dapat untuk bagaimana ambil langkah-langkah strategis untuk, karena ini kita tidak bisa mengintervensi bantuan karena bukan bencana non alam, Mbak Christine. Baik. Nah, untuk rencana jangka panjangnya sendiri dari Dinas Pertanian untuk memastikan keberlanjutan pertanian di lereng Kelimutu seperti apa nih Pak Gadir?
Nah, ini kita akan melakukan kajian-kajian mendalam dan kita membuat suatu catatan khusus bahwa pada bulan Januari itu terjadi kabut yang mengandung belerang. Nah, hal ini untuk kita antisipasi ke depannya itu untuk kita lebih kita melihat fenomena alam yang tidak menentu ini, untuk perlu kita lebih hati-hati lagi untuk keterangan bahwa hutan itu jangan terdekat dengan radius kawah Danau Kelimutu. Baik, himbauan untuk para petani silakan Pak Gadir. Himbauan dari Bapak Petani, saya mohon supaya tetap tenang, jangan panik dengan serangan ini, karena berdasarkan observasi kami bahwa itu masih bisa kita atasi dengan cara-cara yang saya sampaikan tadi, yaitu kita pemulihan kembali tanamannya. Karena ubi sudah dalam keadaan sudah mulai umbi, apel sudah mulai berbuah, yang kering kita potong, insya Allah akan membawa hasil, walaupun tidak seperti sepenuhnya. Tidak 100%, tapi kita mesti bisa panen lah. Oleh karena itu saya sampaikan kepada petani tetap konsultasi dengan petugas kami di lapangan untuk mengerti hal yang secara mendadak terjadi pengaruh perubahan iklim. Baik, terima kasih Pak Gadir untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRND. Sama-sama Bu Christine. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, mendengar program satu dimanapun Anda berada, baru saja tadi ya bersama kita PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ND, ada Bapak Ibrahim Gadiredean yang sudah menjelaskan bahwa tanaman apel dan ubi di kawasan sekitar Gunung Kelimutu Kabupaten ND ini mengalami kekeringan yang cukup parah ya akibat kabut tebal yang mengandung belerang, dan fenomena alam ini menyebabkan daun tanaman layu dan kering sehingga mengganggu hasil pertanian petani setempat. Dan tadi juga dijelaskan bahwa berdasarkan laporan dari tim observasi tanaman dan penyuluh dari BPP Kelimutu, kabut belerang yang turun ke permukaan tanah ini telah melanda area seluas hampir 1 hektar untuk tanaman apel serta sekitar 1 hektar untuk tanaman ubi kayu. Selain itu juga tanaman kentang, stroberi ini juga terpengaruh meskipun dalam skala yang lebih kecil sekitar 0,5 hektar per tanaman. Dan terkait dengan hal ini, PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ND menjelaskan bahwa dampak dari kabut ini sangat signifikan terhadap daun tanaman, namun tidak merusak akar tanaman. Dan ada upaya yang dilakukan oleh pihak dinas terkait, menyarankan bahwa petani untuk memangkas dahan yang kering dan segera melakukan pemupukan agar tanaman dapat tumbuh kembali dengan baik ya. Meskipun kekeringan yang terjadi disebabkan oleh fenomena alam, petani di kawasan tersebut diminta untuk terus memantau kondisi tanaman mereka dan berharap bahwa dengan pemupukan kemudian juga perawatan yang tepat, tanaman akan dapat pulih dan tumbuh kembali meskipun terkena dampak dari kabut belerang tersebut. Baik, pendengar program satu dimanapun Anda berada, tuntas sudah 2 topik wawancara yang sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, dan masih ada sejumlah informasi menarik lainnya yang akan kembali mewarnai Florata pagi ini di edisi 23